lihat tadi judul tadi, pembelajaran kali ini yaitu tentang pengolahan serealia, kacang, dan umbi. Di kelas 7 sudah dijelaskan tentang kemarin buah-buahan, sekarang kelas 8 serealia, kacang, dan umbi. Apa itu serealia, apa itu kacang, dan apa itu umbi? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum membahasnya, kita lihat terlebih dahulu KD atau kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Seperti apa KD-nya, kita lihat berikut ini. Baik, setelah melihat KD tadi, kita bisa mempelajari intinya bahwa di KD 3.1 atau KD pengetahuannya, kita akan mempelajari tentang pengertian, klasifikasi, dan jenisnya. Apa itu serealia, apa itu kacang-kacangan, dan apa itu umbi-umbian. Dan di KD bawahnya 4.1 itu tentang keterampilan atau kita akan melaksanakan pembelajaran praktek memasak serealia, memasak kacang-kacangan, dan memasak umbi-umbian. Teknik apa yang dipakai, terus menggunakan alat-alat apa saja yang dipakai, nanti kita akan mempelajarinya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mempelajari tentang pengertian dari serealia, kacang, dan umbi. Kita yang pertama akan mempelajari tentang pengertian serealia. Seperti apa pengertiannya, kita lihat berikut ini. Baik, setelah melihat slide tentang pengertian tadi, bisa kalian pause dan bisa kalian catat, karena setiap kalian catat itu akan keluar nanti di ulangan harian ataupun ulangan akhir tahun. Oke, langsung saja kita bahas tentang pengertian dari serealia tadi. Pengertiannya adalah serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dalam bahasa Latinnya disebut Gramineae. Artinya, tanaman serealia ini biasa kita jumpai di sawah, karena di sawah itu banyak sekali tanaman padi. Nah, di padi itu terdapat biji-biji kecil. Nah, itu namanya serealia. Dan di kalimat selanjutnya dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian. Sengaja dibudidayakan atau sengaja ditanam untuk menghasilkan biji-bijian kecil itu. Biasanya kalian lihat di gabah atau beras itu kan ada satu biji saja, itu namanya bulir, ya kan? Sehingga nanti kita masak, diolah sehingga bisa dikonsumsi. Setelah dikonsumsi, kalimat terakhirnya itu sebagai sumber karbohidrat atau pati, sehingga kita makan atau mengkonsumsi serealia ini, padi-padian atau beras, nasi ini, sehingga kita akan merasa berenergi. Nah, kita akan kuat dan bisa melakukan aktivitas karena itu mengandung karbohidrat atau padi. Itulah pengertian dari serealia. Contoh dari serealia ya tadi yaitu padi-padian. Kalau di luar negeri itu sorghum, mirip seperti padi tapi bijinya kecil-kecil. Itulah contoh dari serealia, ada padi, sorghum, dan masih banyak lainnya. Oke, itulah pengertian dari serealia. Kita lanjut yang kedua, yaitu pengertian dari kacang-kacangan. Kita lihat slide-nya berikut ini. Baik, setelah kalian melihat slide pengertian kacang-kacangan, sekali lagi bisa kalian pause dan bisa kalian catat. Oke, pengertian dari kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang relatif lebih besar dibandingkan dengan serealia. Artinya, ukuran bentuk dari kacang-kacangan ini lebih besar daripada serealia tadi. Contohnya, bisa kalian lihat, tahu kacang tanah? Ya, kacang tanah itu jika kalian ambil ukurannya segini misalnya, dan bulir padi segini. Artinya, ukurannya itu relatif lebih besar daripada serealia. Terus kalimat berikutnya, digunakan untuk bahan pakan bagi manusia dan hewan ternak. Artinya kacang-kacangan ini bisa dikonsumsi baik untuk manusia ataupun hewan ternak. Yang untuk manusia ya seperti tadi, contohnya kacang tanah. Kalian mengonsumsi kacang tanah contohnya apa? Ya seperti bumbu pecel itu kan dari kacang-kacangan, kacang tanah. Kalau yang untuk hewan ternak biasanya kita jumpai itu, tahu kacang panjang? Ya, kacang panjang itu biasanya dikonsumsi untuk hewan-hewan, diberikan ke hewan peliharaan atau hewan yang di kebun binatang. Contohnya yang makan kacang panjang itu
biota, ada kelinci, itu dikasih makan kacang panjang. Itu termasuk jenis dari kacang-kacangan. Itulah pengertian dari kacang-kacangan. Sekarang kita lanjut pengertian dari umbi-umbian. Apa itu umbi-umbian? Berikut pengertian. Baik, setelah melihat slide pengertian dari umbi-umbian tadi, sekali lagi bisa kalian pause dan bisa dicatat. Pengertian dari umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Artinya, kenapa dikatakan mengalami perubahan ukuran dan bentuk? Tanaman itu kan biasanya dari atas ke bawah itu ada daun, ke batang, dan akar. Dimaksud perubahan di sini adalah dia mengalami perubahan di akarnya. Perubahan apa? Perubahan ukuran dan bentuk. Akarnya mengalami perubahan lebih besar dan panjang. Itu namanya perubahan ukuran dan bentuk. Karena biasanya tanaman itu berbuahnya di atas, tapi umbi-umbian ini cukup unik, dia berbuahnya di bawah tanah. Di kalimat selanjutnya, sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk buah, ya kan? Untuk sebagai sumber makanannya. Setelah akar menghisap air di tanah, dia mengalami perubahan untuk membuat buah. Itu dinamakan perubahan akibat fungsinya. Itulah pengertian dari umbi. Baik, setelah melihat dari 3 pengertian tadi, ada serealia, kacang, dan umbi, kita refleksi lagi, yaitu pengertian dari serealia adalah jenis tanaman yang tergolong dari padi-padian yang memiliki ukuran lebih kecil atau biji-bijian yang kecil. Kalau kacang-kacangan adalah sebutan untuk jenis biji yang lebih besar ukurannya daripada serealia. Biasanya digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Terus untuk umbi-umbian adalah organ yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sehingga menghasilkan perubahan fungsi yang mana buahnya terdapat di bawah tanah. Contohnya serealia tadi jelas padi-padian, sorghum. Kalau contohnya kacang-kacangan ya tadi contohnya kacang tanah, kacang panjang, dan sebagainya. Terus yang terakhir kalau umbi-umbian contohnya apa? Jenisnya itu ketela, ubi, namanya yang terkenal di Bandung apa? Ubi Cilembu, dan sebagainya. Baik, setelah pembelajaran kali ini saya harapkan semoga kalian dapat mengerti tentang pengertiannya tersebut dan bisa menyebutkan contohnya. Nah, sekarang saatnya tugas. Tugasnya seperti apa? Ya, kita akan lihat di slide berikut ini. Baik, setelah melihat slide tugas tadi, tugasnya adalah mencocokkan. Kan tadi ada dalam tabel terdapat tiga nama, yaitu serealia, kacang, dan umbi, dan bawahnya banyak contoh-contoh tanamannya. Itu masih acak dan tidak urut, ya kan? Nah, tugas kalian itu mencocokkan di mana letak-letaknya yang benar. Contohnya serealia, masa bawahnya ubi jalar itu kan salah. Nah, kalian cari sendiri, urutkan sendiri serealia apa saja, kacang termasuknya apa saja, ubi termasuknya apa saja, tinggal diurutkan saja. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan, difoto, di-share di grup masing-masing atau di foto disetorkan ke saya. Oke, atau nanti kita lihat di deskripsi video tersebut. Baik, sekali lagi untuk tugasnya bisa kalian lihat di deskripsi video atau di grup WA masing-masing tentang ketentuan tugasnya. Baik, untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup sekian dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat dan barokah. Dan sekali lagi saya berharap semoga kita bisa tetap belajar di sekolah, bisa ketemu lagi di sekolah, dan pandemi ini segera berlalu serta kita selalu diberikan kesehatan yang manfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.